Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk pembacaan kali ini temanya tentang ada seseorang yang merasa bahwa ada di dekat kamu itu dia udah ngerasa candu banget. Tapi dia ini nampaknya memang masih menyembunyikan sebenarnya dia ini siapa atau seperti apa gitu ya. Dia selama ini ketika ada di dekat kamu, dia menyembunyikan jati dirinya. Tapi ada di dekat kamu itu ngebuat dia ngerasa candu gitu ya. Sehingga dia merasa atau dia tahu bahwa selama ini tuh dia itu udah keterlaluan banget sama kamu. Nah, terus itu bahkan aku melihat di sini dia masih sering kayak apa ya, begadang, insomnia, ya tidur terlalu malam karena selalu memikirkan kamu, seperti itu. Atau bahkan tidurnya nggak tenang gitu ya, karena selalu memikirkan kamu. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Justice, Eight of Wands, the Empress, Six of Cups, Page of Pentacles. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang ada masalah tentang memberikan keadilan ya, orangnya nggak adil, kurang bertanggung jawab, terus juga mungkin dia pernah melakukan korupsi ya, entah itu korupsi waktu atau korupsi uang seperti itu ya, orangnya nggak jujur sama kamu, orangnya pendendam atau suka membalas seperti itu ya. Orangnya nggak adil aku lihat di sini, gampang menghindari tanggung jawab, ya energinya kuat banget. Dia ini orang yang nggak jujur sama kamu ataupun ya sama yang lain juga kayak gitu ya. Terus itu Justice Reverse ini menjadi indikator kuat bahwa dia ini mungkin sudah terbongkar oleh kamu kebohongannya atau perselingkuhannya. Ya, aku lihat di sini kamu kayaknya udah tahu siapa aja selingkuhan dia selama ini, kebohongan dia selama ini tuh apa aja. Itu namanya sudah terjelaskan, kamu sudah tahu. Terus itu juga aku melihat saat ini dia nampaknya mendapatkan konsekuensi yang benar-benar serius. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak dapat karma gitu ya. Dapat karma dari ngebohongin kamu, selingkuhin kamu, melukai hatimu, menyakiti kamu, mengkhianati kamu atau apapun lah. Pokoknya di sini kamu terluka dan dia aku lihat dapat karmanya. Bisa jadi karmanya sama seperti apa yang kamu lakukan atau bahkan lebih parah atau mungkin berbeda tapi parah gitulah ya. Intinya aku lihat di sini dia benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Dan ini benar-benar serius. Dia ngerasainnya wow, apa ya, terjatuh banget lah kayak gitu ya. Terus juga mungkin selama ini kalian selalu saja berselisih ya, kalian selalu bertengkar. Terus itu juga bahkan mungkin sampai terakhir kali kalian berinteraksi ya, tuh masih sering bertengkar. Terus itu juga mungkin selama ini kamu merasa diperlakukan secara tidak adil oleh dia atau tidak dipandang dia sebelah mata, seperti kamu itu tidak setara dengan dia gitu ya, dipandang tidak setara dengan dia seperti itu. Aku melihat di sini dia mungkin selalu menyalahkan kamu
ya. Padahal semua kerusakan, semua masalah itu gara-gara dia, tapi dia selalu nyalahin kamu. Jadi kayak lempar batu sembunyi tangan, kayak gitu ya, aku lihat di sini. Bahkan aku melihat nampaknya selama ini, walaupun dia dia yang berbuat salah, dia yang berbuat masalah, di sini dia tidak pernah merasa bersalah atas masalah yang terjadi di hubungan kalian. Justru malah itu tadi ya, justru malah nuduh kamu, menjudge kamu, memojokkan kamu, menyalah-nyalahi kamu lah pokoknya gitu. Dia nggak pernah merasa kalau dia salah gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu sekarang mulai belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin bahwa kalau dia misalkan selingkuh gitu ya, dia nggak bakalan pernah mau mengaku salah. Pasti dia akan menyalahkan kamu. Ya wajar dong aku selingkuh, contoh ya. Wajar dong aku selingkuh, kamu mungkin tidak mempercantik diri atau mungkin kamu kurang menarik atau gimana gitu ya. Jadi dia menyalahkannya ke kamu gitu. Atau gimana deh dia ngomongnya, pokoknya intinya dia selalu menyalahkan kamu. Dan aku melihat saat ini dia sedang mendapatkan balasan atas apa yang telah dia lakukan, atas apa perlakuan dia selama ini ke kamu. Jadi apa yang dia tabur, itulah yang sekarang dia tuai. Seperti itu. Oke, kemudian aku melihat ada Eight of Wands. Eight of Wands ini berarti ya kamu dengan dia nampaknya memang sudah berpisah, sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan gitu ya. Tapi nampaknya semakin lama dia berpisah dari kamu, semakin gairah cintanya bertumbuh. Semakin besar, semakin rindu, semakin ingin memiliki kamu kembali, semakin ingin bersama kembali. Jadi aku lihat energinya, nih orang bakalan datang lagi. Ya, entah dengan cara apa, tapi dia kayaknya bakalan datang lagi. Hanya saja, apakah datangnya ini akan menetap? Oh, tidak. Ya, energinya cepat. Eight of Wands ini kan seperti anak panah ya, yang lagi terbang gitu ya. Nah, jadi andaikan aja kayak anak panah tuh, kalau anak panah kan melesatnya cepat, berarti dia akan cepat datang, tapi kalau misalkan tidak ada respon dari kamu, maka dia akan cepat menghilang. Gitu. Jadi misalkan cuma miss call kamu doang, terus kamu angkat, tapi nggak ada suaranya, dia nggak ngomong apapun, terus cuman kamu halo-halo aja, mungkin memang nomor handphone dia sudah kamu hapus ya, sehingga kamu nggak tahu, nggak hafal dengan nomor handphonenya, terus kamu tidak merespon yang gimana-gimana gitu, atau kamu tidak menyebut namanya ya, sehingga dia merasa kayak tidak di welcoming gitu sama kamu, dia akan tutup, abis itu ngilang gitu ya. Jadi energinya cepat datang dan juga cepat berlalu. Kalau misalkan kamu tidak welcome ke dia, dia juga akan ngilang. Ngilang lagi gitu ya. Oke, ini energi siapa nih? Di Empress ya. Ada sensualitas, bisa jadi ini kamu, energi kamu. Kamu itu di mata dia orang yang sensualitas. Kenapa? Jadi kenapa di sini walaupun kamu sudah berpisah lama dengan dia, dia masih ingin memiliki kamu, masih ingin menghubungi kamu gitu ya. Karena di mata dia kamu itu orang yang penuh dengan sensualitas, jiwanya feminim, pengasih, pengasuh ya, punya jiwa keibuan, cantik, punya energi feminim, indah ya. Ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, dia merasa kayak nyaman ya. Terus juga dia merasa seperti ketika dia ada bersama kamu, dia merasa kayak hidup dia penuh dengan keberlimpahan. Kayak ada aja rezeki yang datang kayak gitu. Dan di mata dia, kamu itu orang yang sekarang itu sudah bertumbuh ya, semakin bagus, entah itu karirnya, entah itu keuangan, ada pertumbuhan dan keberlimpahan ya. Di mata dia kamu sekarang sukses, penuh dengan keberlimpahan, hidupmu harmoni, hidupmu adem ayem, tentram, nyaman ya, damai, nggak bermasalah, nggak kayak dia. Ini aku lihat kan dia kena karma ya, jadi banyak masalah yang bertubi-tubi datang ke dia, sehingga dia ngerasa kok kamu adem ayem sih setelah berpisah dengan aku gitu. Jadi dia pengen lagi, apalagi di sini dia ngerasakan kalau misalkan dia sama kamu tuh kayak rezeki ngalir gitu loh ya, hidupnya adem ayem juga kayak gitu ya. Terus itu juga di mata dia kamu itu sosok yang membumi ya, orang yang mungkin pemaaf ya, terus itu rendah hati,
nggak banyak masalah. Maksud itu nggak, kalau punya ada masalah itu nggak terlalu pengen dibuat pusing gitu. Ya udah dimaafin. Oh ya udah, kalau udah terjadi ya udah terjadi. Nah, kayak gitu. Jadi ada energi membumi, rendah hati, orangnya aman, adem ayem, ya. Terus itu juga di mata dia kami itu seseorang yang tahu bagaimana cara memberi dan menerima cinta, ya. Kamu itu orang yang penuh kasih, perhatian, terus itu orang yang selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu dan menyadari apa yang benar-benar kamu inginkan. Jadi kamu itu orang yang selaras dengan kata hati. Kalau kata hati kamu A, maka kamu akan lakukan A, seperti itu, ya. Terus itu juga di mata dia kamu ini orang yang pemberani. Kamu orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena di sini kamu itu orang yang apa ya, punya kepribadian yang penyayang, memelihara, penuh dengan kasih sayang, perhatian, seperti itu. Sehingga kamu nggak takut menunjukkan emosimu, ya. Kalau misalkan dia selama ini berbuat salah, ya kamu akan marah, kayak gitu. Kamu nggak jaim-jaim gitu. Karena aku lihat di sini kamu tuh orang yang selalu siap untuk memberikan cinta kepada pasangan, dukungan, bahkan ya bantuan gitu ya, untuk ngebuat pasanganmu itu sukses. Nah, jadi ketika kamu waktu itu masih sama dia ngerasa enak sama kamu karena diayomi, didukung, dibantu, disupport, ya dirangkul, dikasih solusi, ya banyak hal sehingga dia ngerasa hidup dia kayak tinggal lempeng-lempeng jalanin aja gitu, ya. Kamu dibuat apa pusingnya, dia tinggal jalanin aja gitu loh, paham gak sih? Ya kayak ya terlalu diperhatikan, terlalu dimanja gitu kalau sama kamu. Terus juga di mata dia kamu itu secara finansial itu nggak banyak masalah. Beda sama dia kan banyak yang mungkin suka buat bisnis ini tapi nggak punya basic akhirnya bangkrut gitu. Kalau kamu nggak kerja dapat uang, mungkin kamu tabung ya, atau kamu invest di mana yang mungkin tidak terlalu beresiko, sehingga secara finansial kamu tuh nggak banyak neko-nekonya. Jadi keuanganmu itu stabil gitu di mata dia, ya. Kamu tuh nggak punya banyak masalah tentang keuangan. Di mata dia kamu profesionalnya itu mungkin dalam pekerjaan, ya dalam bersikap, ya atau apapun. Di mata dia profesional. Terus juga dia merasa bahwa selama ini kamu adalah pasangan yang hebat, yang selalu berusaha banget ngebuat hubungan itu terasa nyaman dan sehat. Itu yang dia rasa. Makanya ketika sama kamu tuh dia nyaman, enak gitu, seneng gitu loh, ya. Aku melihat nampaknya hidupnya lagi monoton nih, ya kurang adanya imajinasi atau kurang ide-ide ya dalam berkarir atau berbisnis gitu ya. Kayak stuck ya pikiran dia. Kurang adanya mobilitas ya. Jadi kayak mungkin lebih banyak diem di rumah ya. Kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini dia masih terjebak dalam masa lalunya bersama kamu. Dia masih keinget kamu, masih sering bernostalgia, ya. Terus masih ya berhayal-hayal, ya. Terus itu juga aku lihat dia ini masih punya masalah dari masa lalunya. Entah itu trauma, entah itu ada masalah di masa lalunya yang belum selesai, ya. Atau dampak dari masa lalu dia, atau dampak dari masalah di masa lalu dia, kayak gitu. Misalkan nih, dia misalkan sudah pernah menikah, bercerai, punya anak. Nah, misalkan dia seorang pria gitu ya, ya berarti dia harus menanggung biaya anaknya gitu. Ya, dia mungkin harus memberikan tunjangan setiap bulannya gitu. Atau kalau dia seorang wanita mungkin dia harus membesarkan anaknya seorang diri. Dia mungkin single parent. Nah, seperti itu contoh aja. Atau apa gitu. Ya, jadi ada masalah dari masa lalunya yang masih membelit dia seperti itu. Kemudian apalagi ya? Ya, kalau aku lihat sebenarnya ya, walaupun saat ini dia hadir di masa sekarang, tapi dia itu seperti hidup di masa lalu, seperti itu ya.
Bahkan kalau misalkan saat ini dia bersama seseorang atau pasangan, dia kayak belum bisa membuka diri terhadap cinta. Jadi mungkin ya raganya aja sama orang, padahal hatinya mah ya kosong karena hatinya itu sudah terisi penuh sama kamu. Tapi ya ingin mungkin nggak takut sendiri apa gimana gitu sehingga ada bersama orang. Yang pasti di sini aku lihat di sini sebenarnya dia belum bisa membuka diri untuk cinta atau memberikan ruang di hatinya untuk orang lain. Ya, dia masih stuck di kamu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa bahwa sepertinya dia tidak akan pernah bisa menemukan sosok seseorang pasangan yang seperti kamu. Ya, dia ngerasa kayak nggak akan bakalan pernah bisa menemukan seperti mantannya kayak gitu ya. Ya, kalau aku lihat di sini kan kamu sudah menjadi mantannya atau apalah ya orang masa lalunya kayak gitu ya. Terus itu juga dia merasa perpisahan kalian saat ini tuh menurut dia nggak adil. Kenapa harus berpisah seperti itu? Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia memang sudah tidak bersama kamu, tapi pikirannya itu masih selalu mengingat-ingat masa-masa menyenangkan saat bersama kamu. Justru lebih banyak masa-masa menyenangkan yang dia ingat ya bersama kamu, bukan masa-masa kacau. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia itu justru malah mencegah dirinya untuk menemukan cinta lagi, cinta yang lain ya, karena ya aku lihat di sini dia benar-benar hatinya tuh stucknya di kamu ya. Aku nggak bilang habis di kamu ya, tapi stucknya di kamu ya, cuman kamu gitu. Jadi belum berani atau belum bisa membuka atau memberikan ruang di hatinya untuk orang lain gitu. Bahkan aku melihat saat ini dia ngerasa kayak bosan ya, tanpa kamu bosen. Kalau misalkan saat ini dia masih menjalin hubungan dengan seseorang, hubungannya itu kayak apa ya, kurang antusias. Dia kurang berantusias banget dengan pasangannya sekarang ya. Kayak mungkin pasangannya kurang menarik di mata dia atau kurang menggairahkan atau ya sering ditinggalkan, sering diabaikan seperti itu kalau aku lihat di sini. Orangnya bodoh, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda, banyak kehilangan kesempatan dalam hidupnya, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia orang yang nggak jujur, orang yang nggak setia, orang yang nggak dewasa. Dia punya watak yang buruk ya, watak yang suka masam, sering murung, seperti itu. Suka berbohong. Bahkan mungkin selama ini dia selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya. Ya, kalau di sini sekarang dia lagi ada pasangan, ya pasangannya sekarang diperlakukan dengan buruk gitu. Sehingga aku lihat dia ini orang yang gampang beresiko menyesali kehilangan pasangannya seumur hidup, termasuk kamu ya. Ketika dia sudah tidak bersama kamu, dia menyesal ya, seumur hidup menyesal ya atas tindakan dia selama ini. Karena yaitu ketika kamu udah effortnya mah pol-polan, dianya tidak menghargai kamu, selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik, dengan setimpal. Sehingga ya udah, kalau udah kehilangan tuh udah menyesal banget. Makanya di sini dia kayak cuman mungkin miss call kamu doang kayak gitu ya. Kalaupun keangkat ya dia cuman kayak mau dengerin suara kamu aja, tapi dia nggak ngomong apa-apa, habis itu dia matiin kayak gitu. Atau ya mungkin dia ngomong tapi ya hanya basa-basi busuk, cuman say hello atau gimana, tanya kabar atau apa gitu ya. Dan aku melihat di sini dia menyadari ya, kalau misalkan dia di sini ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, dia butuh nyali besar. Dia butuh untuk memperbaiki hubungan, dia butuh untuk menunjukkan keberaniannya, dia butuh untuk apa ya, berusaha lebih keras untuk menarik perhatian kamu lagi, karena dia udah ngerasa banget bahwa kamu itu perasaannya terhadap dia tuh udah kayak ngebosenin, kayak bener-bener udah kesel banget sama dia. Ditambah lagi aku lihat di sini kalau memang kamu dengan dia belum menikah ya, kalian belum menjadi pasangan sah, berarti dia ini sebenarnya memang belum siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen. Jadi kalau misalkan kamu masih masih kayak bertanya-tanya, benar nggak sih keputusan aku meninggalkan dia? Yes, benar sayang. Ya, it's okay, tidak apa-apa kamu meninggalkan dia, justru malah bagus. Kenapa? Ya mau ditunggu sampai kapan nih, orang itu belum siap untuk berkomitmen. Jadi dia itu paling ya memang tertarik sama kamu, tapi
Ya, apakah akan memberikan komitmen? Enggak juga, belum gitu. Belum ada niatan ke situ. Sehingga ya cuman pengen agar kamu tetap di sisinya, agar dia bisa terhibur, agar dia merasa nyaman gitu loh, ya. Tapi ya nggak akan diberikan kejelasan atau suatu komitmen gitu. Ya, jadi hanya menahan kamu aja di sisi dia, tapi apakah dikasih komitmen? Enggak. Jadi, apakah benar kamu memilih berpisah dengan dia? Yes, benar sayang ya. Tidak apa-apa. Ikhlas, udah tidak apa-apa. Ya, gitu. Oke, Nine of Cups ya. Sekarang kalau aku lihat sih, kamu justru malah setelah berpisah dengan dia ya, justru malah merasa bersyukur atas apa yang kamu miliki sekarang. Ya, kalau dia nggak jadi milikmu, justru kamu syukuri juga gitu ya. Saat ini aku lihat justru malah kamu ditakdirkan untuk mendapatkan apapun harapan-harapan kamu dan itu menjadi kenyataan. Misalkan kamu mengharapkan orang baru, beneran datang orang baru ya, yang mungkin kamu inginkan. Terus itu kamu mengharapkan karirmu mulai meningkat, beneran karirmu meningkat, keuanganmu stabil, beneran keuanganmu stabil, kayak gitu ya. Jadi banyak harapan-harapan kamu ditakdirkan menjadi kenyataan. Dan bahkan sekarang, menurutmu yang lebih penting adalah melihat ke masa depan dengan rasa syukur. Itu yang saat ini kamu rasakan ya. Apa yang kamu miliki ya kamu syukuri. Kamu bekerja sebagai di bidang A ya kamu syukuri. Kamu juga menata masa depanmu ke depannya dengan pekerjaanmu yang sekarang atau gimana deh. Ya, pokoknya apapun yang sekarang terjadi dalam hidupmu kamu benar-benar syukuri. Terus itu juga bagi kalian yang masih lajang saat ini, justru malah kayak bisa menemukan cinta, ya, bisa menemukan cinta yang kalian inginkan. Terus itu, atau mungkin bisa jadi kamu sekarang kayak sering apa ya, menghadiri acara-acara atau membuat acara-acara yang menyenangkan. Ya, nggak harus acara pernikahan atau acara ulang tahun, enggak. Bisa jadi acara-acara mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul sama teman-teman, hangout sama teman-teman, kumpul dengan keluarga besar, kumpul dengan keluarga inti, ya, kayak gitu. Acara-acara yang menyenangkan. Ya, kalau kamu saat ini lagi lajang, malah have fun dengan dirimu sendiri, dengan acara yang kamu buat. Acara itu nggak harus besar banget yang harus pakai organ gitu, enggak ya, harus pakai tenda, enggak. Acara kayak misalkan di calling nih sama temen lama, sahabat yang udah ngilang entah berapa tahun gitu kan, diajak main liburan, hayu, nah seneng gitu loh ya. Jadi justru malah sekarang kalau kalian masih lajang itu malah ya menikmati hidup ya, mensyukuri, bahkan merasa seperti kayak disayangi, dicintai, ya, dihargai oleh teman, keluarga, orang tua, adik-adik, kakak-kakaknya, kakak-kakak kalian seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini justru malah kalian pergi bersenang-senang, ya. Bahkan kalian kayak berpikir bahwa bukan saatnya untuk memperhitungkan atau menyusun strategi apa yang harus kalian, justru malah secara spontan kayak misalkan besok lo temenmu misalnya telepon ya, besok lo ada kerjaan nggak, sibuk nggak, yuk kita main ke sini, hayu, langsung gitu. Jadi bahkan nggak kalian rencanakan dari jauh-jauh hari, enggak. Hari ini ditanya kalau mau liburan nggak, hayu, langsung buka koper, masukin pakaian, jangan lupa ATM ya, semua-semuanya gitu, gas langsung pergi. Jadi have fun ya, bahkan ada yang sampai tanpa direncanakan gitu. Atau apa misalkan kalau di sini ada yang suka naik gunung misalkan ya, diajak gitu ya naik gunung seperti itu. Terus itu juga ya kalau misalkan nggak memiliki acara-acara yang seperti itu, berarti ya kalian menikmati dengan diri kalian sendiri. Mungkin kalian orangnya introvert, jadi lebih suka diam di kamar ya, nonton drama, mendengarkan lagu, membuat novel, atau apa ya. Pokoknya intinya kayak menikmati saja diri sendiri dengan diri sendiri gitu ya, atau hanya sekedar tidur di rumah ya, atau apa gitu ya. Yang penting di sini atau cuman misalkan
suka ngopi di kafe tapi sendirian, it's okay. Tapi itu aku lihat kalian bahagia, kalian senang menikmati justru. Ya, walaupun kalian sendirian tapi kayak have fun gitu aku lihat di sini. Kalau misalkan kalian saat ini sudah bersama pasangan, aku melihatnya justru malah kehidupan berkencannya kalian itu terasa lebih bahagia, lebih manis, ya, lebih apa ya, lebih lebih terasa dekat dengan pasangan, seperti itu aku lihat ya, dengan pasangan kalian yang sekarang. Lebih harmonis dibandingkan kamu bersama si dia, orang masa lalu, seperti itu aku lihatnya. Dan kamu benar-benar lebih dekat dengan pasanganmu yang sekarang, seperti itu. Dan hubungan kalian ya berjalan baik-baik aja ya, berjalan secara positif, berjalan baik-baik saja, seperti itu. Ya, aku justru malah ngeliat kamu sekarang setelah berpisah dengan orang lama, itu malah ngerasa banyak kepuasan yang kamu dapatkan. Merasa semuanya terpenuhi. Apalagi kalau di sini sudah ada pasangan ya, kayak bahkan pasangan yang kamu inginkan, kriteria yang kamu inginkan dari pasangan pun kamu dapat gitu. Ya, walaupun tidak semuanya sempurna ya, tapi kayak terpenuhi aja. Mungkin pasanganmu lebih perhatian ya, lebih ngertiin kamu, lebih menyayangi kamu, kayak gitu ya. Seperti itu deh. Oke, kemudian apa lagi yang ingin aku cari di sini? Gimana sih sebenarnya keadaan kamu dengan si orang lama ya? Yang kemarin aku penasaran. Karena di sini aku lihat dia dapat karma buruk, kamu dapat karma baik. Ya, dapat karma baik kamu. Adem ayam tentram kamu, bahagia ya. Oh. Ya, kalau aku lihat sih di sini dia masih sering bernostalgia ya nih. Picture, ada looking at pictures, jadi missing you. Dia masih sering melihat-lihat foto-foto kamu, entah itu di media sosial, entah itu di dompet dia ya. Jadi atau foto-foto kamu yang dia punya lah ya, dia masih sering bernostalgia dan mengingat-ingat foto-foto itulah, yang melihat-lihat foto-foto itu. Oh ya ya ya, jadi orangnya ini egois ya. Terus itu selama ini tuh dia tuh punya suatu ketakutan. Orangnya tuh gampang takut, entah takut akan masa depan, takut tidak bisa bertanggung jawab, takut tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik atau pasangan yang baik ya. Terus juga orangnya suka menyabotase diri sendiri. Kalau misalkan dia ada masalah, dia tuh udah ngilang aja ya, suka menyabotase diri sendiri. Terus itu orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya, pengennya lebih, termasuk mencari pasangan. Jadi udah punya kamu juga tetap nyari yang lain. Dia berharap dia akan bisa mendapatkan hal yang lebih dari kamu, kayak gitu ya, entah lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih bahenol, lebih seksi, lebih lah, pokoknya seperti itu. Terus juga orangnya tuh ngerasa kayak selalu kurang merasa percaya diri ya. Dia ngerasa kayak selalu merasa kurang percaya diri. Cupid arrow. Okay. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu kayak kaget ya, shock gitu, kaget. Kok bisa sih dia cinta sama kamu gitu? Karena kan orangnya orangnya itu ingin selalu memiliki hal yang lebih atau yang perfect gitu ya. Sehingga mungkin kamu tuh orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa aja, atau orang yang cukup ya, nggak kekurangan, tapi ya apa-apa tuh mampu gitu, cukup mampu gitu, ya nggak berlebihan juga. Sehingga dia ngerasa kamu tuh kayak orang yang biasa aja gitu. Tapi heran ya, dia kaget kenapa kok cinta ini datang gitu, dia kok suka sama kamu. Sehingga mungkin selama ini sering mendenial, makanya di sini ada Mas. Dia selalu berpura-pura bahwa dia nggak suka sama kamu, dia nggak butuh kamu, dia nggak cinta kamu, dia nggak bucin sama kamu. Ada keterpura-puraan karena dia ngerasa secara logika, kok gue bisa sih suka sama kamu padahal kamu tuh orangnya biasa-biasa aja loh. Kayak banget juga kagak gitu ya, cantik-cantik banget juga kagak gitu. Tapi kok aku cinta sama kamu, sehingga dia sering menutup-nutupi perasaan dia. Bukan sering lagi, memang setiap saat.
Setiap saat dia menutup-nutupi perasaan dia sama kamu, kalau dia cinta, akhirnya di sini setiap kali dia berinteraksi dengan kamu, ngobrol sama kamu tuh kayak mungkin kayak ya nyeleneh gitu-gitu deh ya. Ya pokoknya kayak orang yang memakai topeng, orang yang berpura-pura menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Gitu. Orangnya juga gaslighting, penuh dengan delusi, ya kan? Tapi aku melihat sepertinya orang ini itu kayak sedang menunggu pesan dari kamu deh. Ya, jadi sebenarnya dia tuh masih tertarik sampai sekarang. Tapi dia tuh nggak mau ngehubungin kamu duluan. Maunya kamu yang ngehubungin dia duluan. Orangnya mungkin gengsian atau orangnya narsis sehingga nggak mau mengejar-ngejar, maunya dikejar-kejar. Ya, sehingga aku lihat kayak dia sedang menunggu pesan kamu. Ya, dia berharap kamu yang menyatakan perasaan kamu ke dia, kamu yang ngejar-ngejar dia, kamu yang bucin-bucin ke dia, terus itu kamu yang mohon-mohon untuk balikan sama dia. Nah, kayak gitu. Ya, saat ini dia lagi menunggu pesan kamu nih. Ya, dia berharap kamu yang menghubungi dia duluan. Seperti itu. Dan dia berharap kamu bisa memberikan keputusan lanjut dari hubungan kalian, yaitu ya yuk kita barengan lagi, yuk kita bersama lagi, yuk maafin aku. Nah kayak gitu, dia berharap seperti itu, yuk kita balikan lagi yuk, sampai kamu nangis-nangis gitu yang dia harapkan dari kamu. Sayangnya di sini ya kamu sudah paham ya, sudah tahu tindak tanduknya dia ini, polanya dia ini, pikirannya, jalan arahnya kemana, bahkan kebohongan-kebohongan, selingkuhan-selingkuhannya, rahasia-rahasianya semuanya sudah terbongkar. Kamu sudah jelas, sudah tahu kebenarannya, semuanya sudah terungkap, sehingga ya udah. Sekarang kamu menghormati dia aja deh. Ya walaupun mungkin dia orangnya toksik, orangnya red flag, orangnya nggak banget deh, ya kamu menghormati dia aja. Kalau memang udah dari oroknya sifatnya seperti itu, kelakuannya seperti itu dan tidak mau berubah, ya udah kamu persilakan dia untuk melakukan apapun yang dia mau, silakan. Tapi aku lihat di sini kamu tidak mau lagi untuk berurusan dengan dia. Kamu justru sekarang lebih memilih untuk melindungi dirimu sendiri, bahagia dengan dirimu sendiri. Kamu tidak mau lagi jadi korbannya dia, kamu tidak mau lagi tersiksa dan gila gara-gara dia. Gitu ya. Jadi makanya di sini kamu memilih untuk ya udah menghormati keputusan dia. Kalau dia mau berbohong ya silahkan berbohong sana, kalau dia mau berselingkuh ya silahkan mau berselingkuh, dia mau pilih yang lain silahkan dengan yang pilihan. Sehingga sekarang kamu itu menghormati keputusan dia, maunya dia apa ya silahkan. Tapi yang di sini aku lihat kamu ingin melindungi dirimu sendiri gitu ya, karena dia tidak bisa melindungimu, ngapain kamu mengharapkan itu gitu kan, sehingga kamu berjuang untuk melindungi dirimu sendiri. Dan aku lihat di sini benar-benar udah tekad banget, kayak udah nggak bisa diganggu gugat lagi deh, mau diajak balikan lagi kayaknya udah males gitu, kamu udah alah kayak gitu ya, tahu kan kayak udah gitu, nggak usah deh makasih kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu udah bertekad banget untuk fokus dengan dirimu sendiri aja, dan dia melihat itu dengan ketekatan ini ya, kamu kayak udah bodo amat gitu sama dia ya. Ditambah lagi kamu udah paham orang ini banyak sekali pilihan gitu, jadi nggak ada yang perlu diperjuangkan dari dia gitu, nggak ada yang perlu dipertahankan dari dia, karena dia orang yang apa itu namanya, banyak pilihan. Mungkin juga kamu tahu bahwa dia mungkin pernah melakukan one night stand dengan pasangan-pasangannya ya, entah itu hanya dengan satu orang atau ke semua pasangannya, pilihan-pilihan di luar sana selain kamu, atau mungkin kamu pun jadi korban one night stand-nya dia, bisa jadi ya. Tapi seperti itu, karena aku lihat di sini kamu pun sudah tahu dengan jelas bahwa orang ini tuh nggak mau punya, atau mungkin selama ini sampai detik ini mungkin memang belum mau punya hubungan yang konvensional. Jadi maunya hubungan yang tidak konvensional, jadi hubungan yang tidak apa ya, tidak legal ya, kayak pernikahan gitu belum mau kayak gitu ya. Jadi maunya ya pacaran-pacaran gitu aja atau deket-deket aja, tapi nggak ada komitmen, nggak ada kejelasan. Iya kayak benar-benar melampiaskan gairah tapi tidak mau bertanggung jawab gitu kan, orangnya orang yang belum bisa bertanggung jawab gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra.
Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 30, 16, 31, 21, 10, 28, 2, 14, 27, 19, 18, 24, 25, 3, 5, 8, 23, 6, 4, 29, 13, 1, 22, 11, 15, 17, 26, 20, dan 12. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada November, September, Januari, Februari, Juli, Desember, April, Juni, Maret, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio anjing, sio babi, sio naga, sio monyet, sio ular, sio kuda, sio ayam, sio kelinci, sio tikus, sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. HLNGOA DPVKCMTESYWXQZFJUBR. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.